Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai bertemu kembali di mata kuliah statistik dasar. Baik, pada materi sebelumnya kita sudah masuk ke uji rata-rata satu populasi apabila nilai simpangan baku populasi diketahui. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita masuk ke kasus 2, yaitu uji rata-rata satu populasi apabila nilai simpangan baku populasi tidak diketahui. Nah, mudah-mudahan kasus 1 sudah lancar semua sehingga nanti bisa kita lanjutkan ke kasus 2 ini. Baik, kita lihat kasus 2 kita. Oke, ini dia uji rata-rata untuk nilai simpan baku yang tidak diketahui. Nah, biasanya data populasi itu jarang sekali diketahui simpan baku dari populasinya. Nah, apabila data yang diambil dari sampel yang acak, biasanya sampel menjadi bahan pengumpulan data utama. Nah, untuk kasus semacam ini maka pengujian rata-rata satu populasi dapat diestimasikan atau dapat diestimasi dari simpangan baku pada sampelnya. Nah, seperti itu. Dapat dikira-kira ya, dapat diperkirakan atau dapat diestimasi dari simpangan baku pada sampelnya. Nah, adapun rumus yang digunakan yaitu T sama dengan S bar dikurang mu per S dibagi dengan akar N. Dengan derajat kebebasannya itu adalah N kurang 1. Nah, di sini bedanya kalau tadi kan Z. Terus di sini yang di atasnya sama, X bar itu rata-rata untuk sampel dikurang dengan rata-rata untuk populasi. Tapi di bawahnya yang tadi itu di atas adalah sigma karena simpangan baku untuk populasi. Nah, namun di sini simpangan bakunya kita estimasi dengan dari simpangan baku yang ada pada sampel, maka di sini S kecil. Nah, dibagi dengan akar N ini sama. Tapi di sini kita menggunakan nanti tabel uji T. Makanya sini ada derajat bebasnya N kurang 1. Nah, dengan X rata-rata sampel yang tadi, mu rata-rata populasi, S simpangan baku untuk sampel ya, yang tadi sebelumnya simpangan baku untuk populasi, terus N banyaknya data, TK adalah derajat kebebasan. Oke, baik. Adapun kriteria penolakan Hano-nya yaitu untuk salah satu dari 3 kondisi ya, ada 3 juga, hampir mirip dengan tadi. Tapi di sini untuk H1 atau hipotesis alternatifnya tidak lebih dari theta, maka tolak H0 jika T hitung lebih daripada theta bel. Nah, dimana theta bel itu sama dengan T alfa, dk. Nanti kita lihat. Terus untuk H1 atau hipotesis alternatifnya adalah kurang dari theta, maka tolak H0 jika T hitung kurang dari negatif theta bel, dimana T-nya itu alfa, dk. Terus untuk H1 atau hipotesis alternatif tidak sama dengan theta, maka tolak H0 jika T hitung kurang dari negatif theta bel, sama dengan negatif T alfa per 2, dk. Nah, terus ini juga atau T hitung lebih daripada theta bel, sama dengan T alfa per 2, dk nya. Contoh kita lihat. Nah, ini dia. Seorang peneliti ingin melakukan suatu penelitian mengenai tinggi badan pada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistik. Nah, untuk itu dilakukan suatu penelitian terhadap 10 mahasiswa. Jadi N-nya ini sampelnya adalah sebanyak 10 mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut. Didapat data sebagai berikut. Nah, ini banyaknya sampel 10. Subjeknya, tinggi badannya, datanya ini subjek pertama tinggi badannya 185, subjek kedua 150, sampai subjek ke-10 itu 150 tinggi badannya. Nah, yang menjadi permasalahan sini yang pertama disuruh menguji hipotesis berikut. Yang pertama, apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa tersebut adalah 155 cm? Nah, nanti akan kita cari rata-rata. Yang kedua, apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa tersebut di atas 155 cm? Yang ketiga, apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa tersebut di bawah 155 cm? Jadi ada 3. Apakah 155, apakah di atas 155, apakah di bawah 155? Jadi penyelesaiannya pertama ya, karena di sini apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa tersebut adalah 155, karena di sini adalah, makanya ini sama dengan. Jadi klaimnya mu sama dengan 155. Jadi H0-nya mu sama dengan 155. Klaim kita terletak di H0. Terus H1 berarti mu lawannya tidak sama dengan 155. Ya, kita ambillah di sini derajat bebasnya atau alfanya itu adalah 0,05.
Kriteria penolakan H0-nya berarti yang 3 kita ambil ini. Jadi kriteria penolakan H0, tolak H0 jika terhitung kurang dari T tabel, di mana T tabelnya tadi adalah negatif T alfa, 2 deka sama dengan T 0,025 ya. 0,5 ini 0,05 kita bagi 2 sama dengan negatif T 0,025. Karena N-nya tadi 10, maka deka-nya ini berarti 10 dikurang 19. Jadi T 0,05,9 itu adalah negatif 2,26. Nanti akan kita lihat di tabel. Terus atau T hitung lebih daripada T tabel, berarti T yang ini 0,05 dibagi 2 dengan derajat bebasnya. Berarti 0,025. 0,05 bagi 2 adalah 0,025, derajat bebas 9. Berarti ini 2,26. Nah, ini cara melihat tabelnya. Berarti kita lihat yang ada 2,26-nya. Nah, ya, kita lihat 2,26-nya kira-kira di mana dia. Kita lihat di tengah-tengahnya nih. Oh, ternyata di sini ada 1,833, 2,306 kan masih jauh. Ini 2,28 sementara yang diminta adalah 2,26. Nah, 2,6 kalau kita panjangkan 2,62 nih ada. Tapi karena dua angka berapa kita ambil aja 2,26. Ternyata 2,26 itu ada di apa tadi T 0,025,9. Jadi T 0,025 tadi ini ada nih 0,05, 0,10, 0,1 ya, 0,05, 0,025. Nah, di sini tadi ternyata T 0,025, ambil di sini lihat tabel T-nya, di atasnya ada T-nya 0,025. Terus di bawahnya 9, derajat bebas. Makanya ini 2,26. Ini juga 2,26. Nah, inilah hasil kenapa di sini 2,26. Maka berdasarkan tabel T kita lihat berarti T 0,025. Lihat di sini T 0,025 terus derajat bebas berapa 9. Nah, kita tariklah ke bawah ketemu dia di 2,26. Nah, itu cara melihat tabel T. Terus mencari nilai statistiknya. Nah, jumlah keseluruh data dibagi dengan jumlah banyak data. Jadi yang tabel ini kita jumlahkan semuanya. Setelah kita jumlahkan kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data kita 10. Ini kita jumlahkan berapa hasilnya. Inilah dia penjumlahannya. Nah, ternyata setelah kita bagi 10 dapatnya 163,4. Terus simpangan bakunya adalah akar XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N kurang 1. Nanti XI nya kan ini 1,85 dikurang 1,62 63,4 nanti dikuadratkan dibagi dengan 9. Nah, ini dia. Kayaknya sini 1,185 dikurang 1,63,4 ini dia dikuadratkan terus tambah nih 150 karena ini ada sigma ya. Ini ada sigmanya. Makanya 150 dikurang 163,4 ini lagi dikuadratkan. Terus ditambah 156 dikurang 163,4 dikuadratkan dan seterusnya sampai 150 dikurang 163,4 dikuadratkan. Terus nanti semuanya ini kita bagi dengan 10 kurang 1. N kurang 1 karena N nya 10. Jadi dapatlah S-nya itu adalah 10,69. Nah, kita sudah dapat nilai X bar, nilai S-nya juga simpangan bakunya, maka sekarang kita cari T hitungnya. T hitung adalah S bar kurang ini dia. X bar dikurang mu dibagi S dibagi akar R. S barnya tadi 163,4. Dikurang mu-nya 155. Nah, mu-nya 155. Dikurang mu-nya 155. Terus dibagi dengan 10,69 ini bakunya, terus dibagi dengan 10 akar 10. T sama dengan 2,48. Nah, jadi T 2,8. Jadi T hitungnya 2,48 sementara T tabelnya tadi adalah 2,26. Ternyata kalau kita lihat T hitungnya itu 2,28 itu kan lebih dari 2,26 ya. Makanya sini T hitung lebih dari T tabel atau 2,48 lebih dari 2,26. Maka H0 ditolak. Dengan demikian rata-rata tinggi badan mahasiswa yang ikut mata kuliah statistik adalah bukan 155. Jadi yang pernyataan tadi mengatakan bahwa mu-nya ini 155 tadi salah. Ternyata bukan 55. Jadi H0 itu ditolak.
Nah, terus yang kedua klaimnya adalah apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa tersebut di atas 155? Tentu sini berarti berbicara di atas berarti lebih. Makanya di sini kita buat klaimnya mu lebih dari 155. Maka H0 sama dengan 155, sementara klaimnya lebih dari 155. Jadi alfa 0,05. Kriteria penolakannya tolak H0 jika terhitung lebih daripada T tabel. T alfa, dk, di mana T 0,05,9 itu adalah 1833. Jadi ini nggak dibagi dua ya, karena kita ikut yang ini. Maka tolak H0 jika terhitung lebih daripada 3 itu T alfa, dk. Kredit bebas. Nah, di sini ternyata T 0,05, derajat bebasnya 9. Kita lihat 0,05 sementara ini 9 berarti 1,833. Nah, ini ada 1,833. Jadi berdasarkan perhitungan data dapat simpulkan bahwa karena terhitung lebih daripada T tabel atau 2,48, terhitung tadi nggak usah cari, cukup sekali cari, berarti T 2,48 lebih dari 1833, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya klaim kita berada pada tanda bintang. Dengan demikian benar bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa mengikuti mata kuliah statistik adalah lebih daripada 1,55. Karena tadi klaim kita ada di H1 atau hipotesa alternatif bahwa mengatakan rata-rata mereka itu tingginya di atas 1,55, maka pernyataan kita betul. Ya. Terus klaim kita yang ketiga, ini dia, apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa tersebut di bawah 1,155 cm? Nah, karena di bawah berarti kurang dari. Jadi kita buat mu-nya kurang dari 155. Jadi H0 mu sama dengan 55, sementara hipotesis alternatif kita mu kita kurang dari 155. Jadi alfa 0,05, kriteria penolakan H0, tolak H0 jika terhitung kurang dari negatif T tabel. Negatif T alfa, dk 0,05, berarti ini tinggal kita buat. Kalau tadi kan 1833, sekarang karena ini min T-nya berarti min 1833. Nah, berdasarkan perhitungan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa karena terhitung lebih daripada T tabel, negatif T tabel, maka atau 2,48 yang tadi kita hitung di awal, yang ini lebih daripada ini, min 183, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, klaim berada pada tanda bintang. Dengan demikian tidak benar bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa mengikuti mata kuliah statistik kurang dari 155 cm. Oke, baik, demikian untuk kasus kedua. Nah, ini tugas yang kemarin perlu dikerjakan lagi. Silahkan dikumpul saja nanti. Terus aktivitas mandirinya coba ini. Sebuah perusahaan lampu mengklaim bahwa rata-rata bola lampu diproduksi menyala lebih dari 550 jam. Untuk menguji bukti tersebut diambil sampel 13 lampu dari perusahaan tersebut, kemudian dicoba dinyalakan sampai mati dan dicatat berapa lama lampu-lampu tersebut didapat data tersebut. Nah, ini dia 4, 3, 9, 4, 5, 3, 1 dan seterusnya. Ujilah apakah klaim perusahaan terus terang tersebut benar adanya. Oke. Baik, mungkin itu bisa dikerjakan nanti ya soalnya ini, soal mandirinya. Yang apakah klaim perusahaan terang tersebut benar adanya. Betul klaimnya ini menyala ini malah. Baik, terima kasih. Nanti jangan lupa dikumpul tugasnya di link operasi mitra kita. Jika ada yang bertanya, silahkan ditanyakan. Bagi yang tidak paham, bagi yang paham boleh nanti membantu teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.